Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memperkenankan kita bisa berkumpul, bertemu sesama saudara muslim di tempat yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa meneruskan ngaji kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah safar, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Al-Bali. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga, insyaallah yang ketiga kalau nggak salah ini. Al-afdalu alla yusafira wahdahu. Al-afdalu alla yusafira wahdahu, yang utama agar tidak bepergian seorang diri. Jadi yang utama, yang baik itu tidak safar, tidak lelungan dalam keadaan sendirian. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankan hadis ini dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa thalathatu rabbun. Ar-raqibu, orang yang bepergian sendiri, orang yang berkendaraan sendirian, itu satu syaitan. Warraqibani syaitanani, dan dua orang yang berkendaraan itu dua setan. Wasalasatu rabbun, dan tiga orang yang berkendaraan itu adalah rabbun, rombongan musafir, rombongan orang yang bepergian sesungguhnya atau berkendaraan sesungguhnya. Hadis yang mulia ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, adalah petunjuk yang baik untuk kita sekalian. Karena tidaklah Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan sesuatu, Rasulullah SAW mensabdakan agar kita melakukan demikian atau meninggalkan yang demikian, kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Rasulullah SAW mengatakan orang yang berkendaraan, dalam hal ini bepergian sendiri, itu adalah satu setan. Artinya ini perkara yang tidak baik. Setan itu adalah nama sifat yang tidak baik. Bisa manusia, bisa juga jin. Likulli nabiyan aduwan syayatinal insi wal jinni.
setiap nabi itu mempunyai musuh dari setan-setan, baik setan dari jenis manusia ataupun jin. Artinya orang yang bepergian atau berkendaraan sendiri itu tidak baik. Demikian pula orang yang berkendaraan dua orang yang berkendaraan, bepergian berdua, itu juga belum baik. Karena dikatakan Rasulullah SAW, dua setan. Atau orang yang berkendaraan sendiri atau berkendaraan berdua itu lebih mudah untuk dijerumuskan oleh syaitan. Ya, lebih mudah untuk digoda oleh syaitan. Katakanlah ketika kita bepergian sendiri, itu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yang dikatakan tidak baik karena mengalami kesulitan-kesulitan. Ketika ban ngobos, dia dipikir sendiri, dituntun sendiri kan gitu. Bingung sendiri. Kalau berdua masih mending gitu. Ya, masih mending. Ketika ada godaan setan dalam bepergiannya, mungkin ketemu wanita yang bukan mahramnya, digoda oleh setan untuk berbuat maksiat, itu lebih gampang ketika mereka bersama-sama banyak orang. Nah, masih ada rasa malu, masih ada rasa tidak enak gitu. Masih terjaga dibandingkan ketika dia berdua ataupun sendirian. Berdua iso kompak. Ono cewek ayu. Piye. Nah, ini masih gitu. Setan iki ono. Sendirian, enggak ono sing disukani. Bisa jadi dia larut dalam kesendiriannya itu dengan godaan setan. Nah, inilah hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang akan dirasakan orang yang bepergian ketika sendiri. Bukan berarti pergi sendiri tidak boleh. Ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa tidak kecuali kita pergi sendiri. Mau ngaji pergi sendiri, kau konconi. Ya, yang lainnya pada sibuk. Ya, mungkin mertuanya digawe. Ya, gitu kan. Tiba-tiba anaknya sakit, ya, terpaksa pergi ngaji sendiri. Ketika ngaji sendiri ada rasa malas dibandingkan banyak temannya. Lebih mudah digoda oleh setan. Waduh, kabeh-kabeh gak teko. Sarah-sarasan itu sawangane lah gitu. Ada rasa berat, berbeda ketika kita pergi bersama-sama. Ya, ada yang menyemangati, melihat temannya semangat saja sudah ketularan semangat gitu. Beda dengan ketika sendirian. Apalagi nggak ada yang ngajak. Sudah tahu jadwalnya ngaji. Ya, sudah tahu jadwalnya ngaji, karena nggak ada yang ngajak. Ya malas juga. Gitu. Ya malas juga. Belum lagi ketika dalam perjalanan. Ketika mau berangkat saja seperti itu. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih aman itu adalah ketika kita pergi bersama-sama minimalnya tiga orang. Ini dikatakan sebagai robbun, rombongan musafir, betul-betul rombongan musafir, bepergian yang sesungguhnya, perjalanan yang sesungguhnya. Ada suka dan duka, ya, ada kekurangan bisa dibantu temannya, ada diringankan temannya, ya. Ada ketika ada apa-apa, ya, banyak yang bisa memberikan urun rembuk, pertimbangan dan sebagainya. Misalnya kekurangan perjalanan, kekurangan bekal, mungkin ada temannya yang bantuin. Itulah kondisi-kondisi saat kita bepergian. Berbeda ketika kita dalam keadaan mukim, tinggal di kampungnya sendiri. Maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini betul-betul kita rasakan sebagai petunjuk yang baik untuk kita sekalian. Ya. Kalau kita di rumah mungkin kita tahu karena ini daerah kita, desa kita, apa yang terjadi kemungkinannya lebih mudah kita ketahui dan prediksi. Berbeda ketika kita pergi jauh dari kampung kita, ya. Maka kalau rombongan banyak orang, minimalnya 3, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Dan juga bisa mengangkat pemimpin di antara
orang-orang yang bepergian tadi sebagai amirus safar. Karena kondisi yang demikian itulah, maka Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain beliau mengatakan atau bersabda, lau ya'lamun nasu ma fil wahdati, kalau sekiranya orang-orang itu mengetahui apa yang ada pada sendirian, termasuk sendirian dalam bepergian, ma'a'lamu, seperti apa yang aku ketahui, masarorokibun bilailin wahda, niscaya dia tidak akan berjalan, ya, tidak akan pergi berkendaraan sendirian di malam hari. Ya, kata Rasulullah SAW, kalaulah orang-orang itu mengetahui apa yang aku ketahui ketika dalam bepergian, maka dia tidak akan pergi sendiri di malam hari. Ya. Rasulullah SAW mengetahui karena mengetahui dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur sendirian juga tidak bagus. Seringkali orang-orang yang dalam masa terapi ruqyah itu dianjurkan agar tidak tidur sendirian. Ya, karena kondisi dia yang perlu penjagaan dan sebagainya. Ya, tidak boleh tidur sendirian. Kemudian Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah ikhtiyarur rafiqis salihi. Di dalam bepergian hendaknya kita mencari teman yang soleh, memilih teman yang soleh, siapa yang akan kita ajak pergi. Atau dalam safar kita itu ketemu banyak orang, maka diusahakan kita mencari teman yang soleh, teman yang baik. Mungkin bisa kita ukur dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia mendengar azan, ya, atau mengisi waktunya dengan kebaikan. Dia menundukkan pandangan dari hal yang haram. Ngomongnya omongan-omongan yang baik, ya, mungkin ini teman yang baik. Hadis ini dibawakan oleh Syekh dalam poin ini, ya, karena dalam bepergian itu juga kita butuh teman. Karena dianjurkan agar tidak sendiri tadi. Butuh mencari teman, dan mencari teman itu dianjurkan mencari teman yang soleh, teman yang baik. Rawat Tirmidzi wa hasanahu, Imam Tirmidzi meriwayatkan wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jangan kamu mencari teman, apalagi teman karib, teman dekat, kecuali orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah dia makan makananmu, ya'kulu makan, ta'amaka makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Ini juga termasuk petunjuk Rasulullah SAW untuk kebaikan kita. Sekali lagi hadis ini dibawakan oleh Syekh dalam poin ini, poin masalah safar ini, agar kita mencari teman di dalam safar. Dari ini umum, ya, di sini umum, baik safar atau tidak safar. Tapi dibawakan hadis ini di sini dalam poin safar-safar, masalah safar ini, masalah bepergian ini. Di dalam safar pun kita harus diingatkan untuk mencari teman yang baik. Jangan ketemu teman, tahu-taunya malah teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya, ngajak ngerampok tiba-tiba gitu. Ngajak melakukan kebid'ahan, kesyirikan dan sebagainya.
Janganlah berteman kecuali orang yang beriman. Ya, janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman. Karena teman itu sungguh sangat mempengaruhi. Ya, sungguh sangat mempengaruhi. Seseorang itu bisa jadi apa karena temannya. Ya, seseorang bahkan pengaruh orang tua bisa kalah dengan pengaruh teman. Maka dalam hal memilih teman ini perkara yang urgen, ya, yang urgen, yang penting. Jangan dianggap remeh. Karena antar teman itu akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi. Ya, kalau kita bisa mempengaruhi kepada kebaikan, ya kalau kita yang terpengaruh, kita kena subhatnya. Ya, kita kena subhatnya. Subhat itu menyambar. Subhat itu sesuatu yang samar. Yang karena samar itu kita tidak mengetahui ini benar atau tidak. Teman akan menjadikan temannya itu apa. Maka jangan sampai hidayah ya, yang kita dapatkan atau kebaikan selama ini yang kita lakukan itu hilang karena salah di dalam berteman. Rasulullah SAW dalam hal ini mengingatkan, janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mampu melakukan apa yang disyariatkan oleh keduanya. Orang-orang yang beriman. Teman-teman yang akan menjadikan kita lebih baik. Bukan sebaliknya. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah teman ini perkara yang penting. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. "Falyanzur ahadukum mayyukhalil." Maka perhatikan. Falyanzur, maka perhatikan. Ahadukum, salah satu dari kalian, mayyukhalil, siapa yang menjadi temannya. Orang tua harus perhatian dengan anak-anaknya. Siapa temannya anak-anaknya ini? Suami harus perhatian kepada istrinya. Siapa temannya istri-istri ini? Teman ngobrolnya, teman WA-nya, teman Facebook-nya. So, istri juga begitu, bisa memperhatikan suaminya. Jangan nanti malah menjadi sebuah penyesalan. Ya. Suaminya dibawa oleh teman-teman yang buruk sehingga melakukan keburukan. Bukan menjadi suami yang soleh lagi, bukan menjadi istri yang soleh, bukan menjadi anak yang soleh. Jadi seorang itu, kata Nabi, sesuai dengan agama temannya. Maka Rasulullah SAW menekankan, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka perhatikan, kata Rasulullah SAW. Perhatikan, ini jadi perhatian, hendaknya kita jadi perhatian kita. Siapa yang menjadi teman kita? Falyanzur, perhatikan. Lihatlah. Ahadukum, salah satu dari kalian, mayyukhalil, siapa yang menjadi temannya. Rasulullah SAW suruh perhatikan, suruh perhatian dalam masalah ini. Karena agama kita, baik ataupun buruk, itu seringkali dipengaruhi oleh teman. Rutin ngaji, karena berteman dengan orang yang melenceng, akhirnya nggak pernah ngaji lagi. Padahal dahulu Masya Allah, temannya nggak ngaji, dia ngaji. Hujan pun dia datang ngaji. Capek-capek pun datang ngaji. Walaupun dalam kondisi ngantuk, walaupun dalam keadaan sendirian berangkat. Tapi karena kemudian ketemu dengan teman yang membawa syubhat, akhirnya tidak ngaji. Akhirnya sholatnya hanya iling saja. Ya, kalau iling ya sholat, kalau nggak iling nggak sholat. Atau bahkan nggak perlu sholat. Yang asalnya rutin berjamaah, akhirnya nggak perlu sholat. Ditanya, kok nggak sholat? Sudah sholat. Alasannya karena sudah iling sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terjadi, pengaruh dari teman.
Dan itu terjadi gitu, terjadi gitu. Ya, dan itu ada gitu. Ya. Dahulu kalau ngaji di depan, ya, ngaji di depan selalu hadir lebih dulu. Tahu-tahu sekarang ketemu kita aja nggak nyapa gitu, ya, nggak pernah ngaji lagi sudah. Ustadz yang ngaji pun ditahdirnya, gitu lah. Ini karena pengaruh teman. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman-teman kita ini. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah dia makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bukan berarti kita nggak boleh kasih makan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Tapi sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, hendaknya orang yang pertama-tama menikmati dari makanan-makanan kita atau harta kita secara umum, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Dengan kesolehannya itu, makanan yang kita berikan kepadanya menjadi sebuah energi yang dia bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Makanan-makanan dari kita dia makan menjadi sebuah tenaga, sebuah energi digunakan untuk melakukan kefasikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kejahatan dan sebagainya. Dengan orang-orang yang bertakwa yang makan makanan kita, maka kita bisa berharap mendapatkan jariahnya. Mendapatkan jariahnya. Dia melakukan sholat karena punya kekuatan dari makanan yang kita berikan. Kita berharap mendapatkan pahala dari sholatnya juga. Dia ngaji, kita berharap mendapatkan pahala ngajinya juga. Ini jariah. Ya, kita kasih makan, kita kasih minum gitu. Kalau dia orang yang baik, kita masih mendapatkan peluang, harapan ya untuk mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sekalian ya agar apa? Memberikan makan kepada orang-orang yang baik. Ya, kalaupun kita memberikan makan, maka usahakan orang-orang yang baik itulah yang memakannya. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh memberikan makan kepada orang-orang yang tidak takwa, orang-orang yang beriman. Karena banyak hadis-hadis yang lain juga, ya, diantaranya misalnya hak tetangga. Di antara hak tetangga adalah kita berbuat baik kepadanya, dan di antara berbuat baik kepadanya adalah memberikan makan, ya, memberikan makan kepada tetangga kita, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika disembelihkan kambing. Kata dia, apakah tetangga kita yang Yahudi itu sudah kau beri bagian? Ya, ini hak tetangga. Tidak mengapa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak tetangga. Berikan hak tetangga. Mudah-mudahan dengan makanan yang kita berikan dari hasil yang baik, maka itu akan membuka jalan kebaikan untuk mendapatkan hidayah. Ya. Karena bagaimanapun hasil dari makanan, hasil dari pekerjaan kita yang baik itu bisa mendorong kepada kebaikan. Pekerjaan yang buruk hasilnya pun akan berimbas kepada keburukan, mengarah kepada keburukan. Makanya kita berhati-hati dalam mencari usaha. Jangan sampai kita berusaha dengan cara yang haram sehingga hasilnya haram, lalu kita berikan makan anak istri kita dengan hasil yang haram itu. Maka tidak heran kemudian si anak dan istri ini suka berengkel kepada kita. Angel tuturani, wis pokoknya angel. Cari Basman. Angel wis angel. Bisa jadi, ya. Tidak menutup kemungkinan. Makanya ini adalah sebuah petunjuk yang baik
Dan semua yang disabdakan Rasulullah SAW adalah petunjuk untuk kebaikan untuk kita semua. Usahakan orang yang makan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dengan kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, ayyuwaddi'a ahluhu wa jiranuhu wa ashabuhu. Agar keluarganya, jiranuhu tetangganya, wa ashabuhu dan teman-temannya, ayyuwaddi'a melepaskan kepergian. Acara pelepasan, memberikan pelepasan, ya, agar memberikan pelepasan orang yang mau pergi, yaitu keluarganya, tetangganya dan teman-temannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Annahu qala li rajulin, bahwasanya Ibnu Umar ia pernah berkata kepada seseorang, intazir. Ibnu Umar pernah berkata kepada seorang laki-laki yang akan pergi. Intazir, kata Ibnu Umar, intazir, tunggulah sebentar. Hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Tunggu sebentar hingga aku memberikan pelepasan kepadamu, kama sebagaimana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, melepaskan kepergian kami. Yaitu dengan ucapan istaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya, bisa dihafalkan. Ketika ada saudara kita yang pergi atau teman kita yang mungkin mau berangkat umroh atau berangkat pergi ke mertuanya di Sidoarjo, gitu. Bisa didoakan seperti ini. Diberikan pelepasan dengan doa seperti ini. Astaudiullaha, ya, aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan pungkasan dari amalmu, dari perbuatanmu. Atau dalam riwayat yang lain dengan kalimat astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Aku titipkan kepada Allah alladzi la tadhi'u wada'ihu, yang Allah tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Jadi di antara doa-doa pelepasan ketika anak mau berangkat kuliah, balik ke tempat kuliahnya, atau saudara yang akan pergi ke Malaysia, ya, sik tak dongani dhisik, nah gitu. Kira-kira ngono piye Pak Bukhari? Wani terang ngono. Wis jos tenan Pak Bukhari. Ya, pergi ke Malaysia, sik. Aku ra iso nyangoni popo sepurane wae, aku mau iso nyangoni doa terus diwacana kok ngene iki. Mantep ora? Ya, sebul bebunane barang. Jadi inilah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diwarisi oleh Ibnu Umar dan disampaikan kepada generasi sesudahnya sampai ke kita. Yang insya Allah jika kita amalkan, ini adalah sebuah amal soleh, ya, yang kita berhak mendapatkan pahalanya, dan juga kita berharap mendapatkan seperti apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama
saudara kita atau teman kita atau keluarga kita ini selama dia dalam pergiannya, jangan sampai kemudian agamanya hilang. Karena kondisi safar berbeda dengan kondisi ketika mukim. Ketemu orang dan sebagainya mempengaruhi agamanya. Wah, biyen iku durung cek nang ngene omah iki saleh masyaallah. Wah, adzan ting ngono mesti wis nang masjid disi tukang adzani. Barang budal nang Malaysia saiki adzan kono kok belas mek rakaat sedul kan. Ya, gitu. Hilang agamanya dikala dia pergi safar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia safar, ya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga agamanya. Ya. Menjaga amanahnya dan juga menjaga amal-amal perbuatannya. Termasuk akhir dari amal perbuatannya kalaupun dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Indah sekali ajaran agama kita yang mulia ini. Selain itu, dari ketiga paparan ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan pelajaran. Hendaknya kita senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, ya. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu karena masih ada acara berikutnya. Semoga dari ketiga paparan ini ada tambahan ilmu bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkannya. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.